Halo, selamat pagi pecinta outriders dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Kanegara menjumpai Anda dalam program perdana olahraga tradisional dari tradisi jadi prestasi. Pada program ini kami akan menyajikan kepada Anda kekayaan dan beragam budaya dan tradisi asli Indonesia dalam bentuk permainan dan olahraga sehingga digolongkan menjadi olahraga tradisional. Nah, episode perdana kali ini kami akan mengajak Anda melihat salah satu olahraga tradisional terkenal di Jawa Barat. Pasti Anda sudah penasaran apa olahraga tersebut? Selengkapnya ikuti saya. Waduh, tidak disangka di tengah perjalanan saya dihadang orang tidak dikenal. Orang tidak dikenal ini ingin merampas tas bawaan saya. Apa aja lu? Oh, lu gitu, Mas. Alhamdulillah Mas, makasih banyak ya Mas ya. Berkat Iya, Mas siapa Mas? Mas Pandu. Mas Pandu, saya nih bisa selamat nih. Ini memang saya juga kaget nih. Kok tiba-tiba ada penjara itu? Memang sini rawan ya Mas? Rawan Mas. Makanya Mas, jangan jalan-jalan sendiri Mas. Jangan-jalan sendiri ya di sini. Gerakan bela diri Mas hebat banget nih Mas. Bisa belajar di mana nih Mas? Oh, saya lagi belajar silat bela diri tradisional Cimande Mas, dari Jawa Barat. Itu asli Jawa Barat ya? Asli Mas. Nah, kalau saya pengen tahu dan pengen belajar boleh nggak nih Mas? Wah, boleh nih, kebetulan saya mau ke Padepokannya nih. Padepokan, Iya. tempat belajar silat belajar ya? silat, Mas. Boleh saya ikut? Ayo bareng aja Mas. Oke, siap. Ayo Mas. Sudah berapa lama nih Mas belajar silat Cimande? Oh, saya dari SMP Mas. Sekarang sudah 5 tahun Mas. 5 tahun. Iya. Berarti sekarang umur berapa Mas? 16. 16. Iya. Udah jago bela diri ya. Saya malu sendiri nih. Nah Mas, ini kayaknya lagi ada yang silat nih. Oh iya Mas, nih kita sudah nyampe nih Padepokan. Udah sampai. Padepokan Pusaka Manggala. Pusaka Mandala, tempat Mas latihan. Iya. Itu sedang berlangsung nih latihan. Oh, ini lagi Iya. latihan ya. Dan memang rata-rata pelajar. Belajar rata-rata Mas. Nah, kalau yang merah Oh, itu pelatih saya Mas. pelatihnya? Iya, pelatih. Boleh kenalin saya Pak? Ayo Mas, Belajar. langsung aja samperin gurunya. Dari cerita singkat Pandu, pencak silat Cimande merupakan salah satu olahraga tradisional khas dari Jawa Barat. Bahkan pencak silat Cimande telah terkenal seantero Nusantara hingga para atletnya disegani saat bertanding pencak silat di tingkat nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya Rizky Pak dari TVRI Pak. Oh iya, Pak, saya tadi kebetulan dibantu oleh Mas Pandu di jalan karena Oh ada, iya. ada kriminal di jalan dan dibantu dan saya tertarik nih Pak. Sebenarnya gerakan bela dirinya sangat bagus nih Pak. Oh iya. Nah, kalau saya pengen tahu lebih jelas tentang pencak Cimande. silat Cimande ya Pak ya. Cimande. Dan boleh sedikit belajar boleh Pak? Boleh banget gitu. Tapi Mas Rizky nggak apa-apa kan? Wah, nggak apa-apa. Wah, alhamdulillah nih si Iya. Pandu memang ya. Boleh silakan Mas. Kita Siap, Pak. sangat terbuka sekali Nah. oleh orang lain untuk belajar dengan silat kita. Siap Pak. Mas, kalau mau tahu lebih banyak tentang pencak silat Cimande ini langsung aja tanya sama ahlinya Mas ya. Iya. Saya mau ganti baju nih, mau latihan. Iya, oke Mas, makasih banyak Oke, ya. sekali sama-sama, lagi. Mas. Ya. Ya. Pandu langsung latihan. Oke, siap. Jadi gimana Mas? Ya Pak, saya pengen tahu lebih jauh nih Pak tentang bela diri silat Cimande ya Pak. Iya. Ini benar asli Jawa Barat ya Pak? Iya, betul. Jadi kalau kita mau ngobrol tentang lebih jauh tentang Cimande, yuk mari kita ngobrol di sebelah sana. Oke Pak, siap. Ini Pak memang rata-rata pelajar ya Pak ya? Ya, ini kita kebanyakan siswa kita adalah pelajar. Pelajar. Ya, karena memang saat ini kita sedang menggalakkan silat itu supaya digemari oleh siswa-siswa pemuda-pemuda yang ada di kita, terutama pelajar. Gitu. Dan ini dari kisaran umur berapa sampai berapa nih Pak? Kalau pencak silat yang Pusaka Manggala itu dari level SD, SMP, SMA dan mahasiswa. Itu di luar juga sudah yang dewasa juga kita buka latihan untuk itu. Tuh. Ini sedang latihan bela dirinya. Latihan bela Itu diri. ya. Pak, ini kalau boleh tahu Pak. Ya, silakan. Ya, oke, kita sambil duduk ya Pak ya. Ya. Pak, kalau boleh tahu bedanya silat
silat Cimande dengan silat jenis lainnya Pak? Oh ya, baik Mas Rizky, saya akan menjelaskan perihal tentang silat Cimande ya, gitu ya. Jadi Cimande itu sebenarnya adalah nama sebuah daerah. Iya, di selatan kota Bogor, gitu ya. Cimande itu dalam bahasa Sunda mengandung arti cai iman anu hade. Ya, cai itu air, iman keyakinan, anu hade yang baik, gitu ya. Jadi falsafah yang dianut kata Cimande itu adalah menginginkan seorang yang belajar silat itu memiliki akhlak yang baik, gitu ya. Karena pendirinya sendiri pun Mbah Khair itu ya, Cimande diciptakan sekitar abad 18 ya oleh Mbah Khair, gitu ya, yang berantau ke Nusantara, gitu ya. Sampai saat ini aliran Cimande adalah aliran yang paling tertua di Indonesia, untuk khususnya untuk pencak silat. Ya. Aliran Cimande ya, gitu. Berarti termasuk pelopor juga ya Pak ya? Iya, Silat betul. Cimande. Jadi Cimande itu memang salah satu aliran silat yang ada di Indonesia yang tertua, gitu. Nah Pak, kalau dari segi tingkatan, kalau misalkan karate itu kan ada sabuk putih, sabuk kuning, sabuk hitam. Nah kalau ini ada tingkatannya juga Pak? Ya, betul. Jadi karena Cimande itu merupakan aliran, ya, banyak perguruan silat ya yang menggunakan nama aliran silat Cimande, gitu ya. Salah satunya adalah kami. Kami adalah suatu organisasi perguruan silat yang bernama Pusaka Manggala Cimande, mengajarkan aliran silat Cimande ya. Aliran Cimande itu banyak sekali, ada sekitar 100 lebih gitu ya, bahkan lebih gitu ya. Nah, di kami itu menggunakan sama level gitu ya. Basic dasar, kemudian naik tingkat kuning, hijau sampai dengan pendekar. Gitu ya. Jadi ada tingkatannya. Tinggi pendekar. Pendekar ya, itu. Nah, Pak, ini yang paling khas di Cimande ini dari segi jurusnya itu seperti apa, Pak? Apakah lebih cenderung menyerang ke titik-titik lemah atau seperti apa, Pak? Iya. Cimande itu sebenarnya dikenalnya orang awam itu mengenal Cimande dengan pengobatannya ya di awal. Iya, pengobatannya. Jadi bukan hanya bela diri, tetapi silat Cimande ini untuk pengobatan, Pak. Betul sekali. Jadi kalau kita melihat di kalangan masyarakat, pasti orang kenal Cimande bukan silatnya sebenarnya. Pasti, oh kalau patah tulang lari ke Cimande gitu ya. Oh, atau patah tulang bisa iya juga? bisa juga karena memang di situ diajarkan salah satu materi yang kita ajarkan gitu ya. Nah, kelebihan dari silat Cimande itu adalah siswanya biasanya memiliki tulang yang keras, tulang keras karena memang dalam latihannya itu selalu dibenturkan gitu ya. Kenapa? Karena memang senjata yang dimiliki oleh manusia itu adalah tangan dan kaki ya. Jadi kalau di silat Cimande itu kalau kita umpamakan itu kepala dan badan itu adalah merupakan ayah dan ibu ya. Tangan dan kaki adalah anak. Nah, untuk membela itu dibutuhkan kekuatan gitu ya. Jadi nggak perlu sebenarnya dengan senjata gitu karena tangan yang sudah diberikan ini merupakan senjata ya. Kalau kita manfaatkan dan kuku itu bisa menjadi jurus cakaran. Ya, itu satu ya. Kalau kita luruskan itu menjadi bisa mencolok ya. Kemudian itu kedua ya, kalau ditutup menjadi jitak. Kalau di Cimande itu ada nama jurus teke. Oh, jurus teke. Teke ya, jitak gitu ya. Okay. Ini kalau ditutup lagi menjadi pukulan. Ini kalau dibuka menjadi gamparan. Tangan sini untuk fungsinya untuk mematahkan. Ini menangkis, ini menyikut, sikut gitu ya. Jadi dari potensi yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimanfaatkan sedemikian rupa oleh Cimande untuk dijadikan kemampuan bela diri. Makanya itu yang membedakan silat Cimande. Jadi Cimande itu nggak menggunakan jurus yang bersifat kehewanan, bukan gitu ya. Karena memang Cimande itu diciptakan dari hasil istiqoroh itu. Istiqoroh. Pak, sepertinya kalau berbicara saja dirasa kurang bagi saya, Pak. Iya. Kalau saya langsung mencoba untuk belajar, bisa Pak kira-kira? Oh, silakan. Kita sangat terbuka sekali untuk
masyarakat yang ingin belajar di silat Cimande ini. Mungkin kayaknya baju saya kurang pas nih Pak. Oh boleh, nanti saya ada. Oh ada ya Pak ya? Oh Saya iya, minjem, minjem untuk bisa latihan Cimande ya Pak. Insya Allah bisa kita. Pecinta Outriders, sesaat lagi saya akan mencoba langsung berlatih silat Cimande. Nah seperti apa? Namun usai jeda pariwara berikut ini. Mari Pak. Oke. Pertemuan ke-19 ASEAN Plus 3 di Indonesia Siang menyajikan beragam peristiwa penting sejak pagi, hangat dan aktual. Kegiatan Ras Polda Metro Jaya kembali meringkus 2 pelaku. Tadi pagi kita temukan kendaraannya. Kali ini Polda Metro Jaya telah menangkap Indonesia Siang hadir setiap hari pukul 12, khusus hari Jumat pukul 13 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Bersiaplah menuju era siaran digital. Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton gak? Oh, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Sandy, tolong Bapak. Tolong ambilkan baju yang ada di sana. Ya. Nah ini Pak memang hitam-hitam Pak. Ada artinya nggak sih Pak? Ya. Hitam. Hitam-hitam itu melambangkan kerendahan hati. Kerendahan hati. Ya, jadi seorang yang belajar silat itu haruslah memiliki sifat rendah, gitu ya. Ini kan melambangkan tanah. Melambangkan tanah. Nah, tanah gitu ya. Bahwa oh ya. Oke. Iya. Ini bajunya ya Pak Bajunya ya. bisa di celananya. sabuk, dan memang untuk awam harus putih. Iya, betul. Jadi kita untuk mengenal awal itu menggunakan sabuk putih. Dan setelah memakai ini, sebelum Mas Rizky ikut latihan itu ada proses yang namanya kecer dulu. Kecer itu mungkin pemanasan kali ya? Bukan, kecer itu namanya kayak pereh. Jadi nanti mata Mas Kiki akan diteteskan daun sirih gitu. Oke, sebagai ritual di Cimande. ya. Oke. Ya. Saya ganti baju dulu. Silakan. Ya, silakan. Siap. Ya. Meski belum ada kabar yang pasti kapan resminya berdirinya silat Cimande, namun yang jelas penemu dan pendiri silat Cimande yang terkenal yakni Mbah Hair atau Eyang Hair. Dari Mbah Hair inilah pencak silat Cimande diajarkan ke berbagai daerah di Jawa Barat hingga ke kalangan kerajaan. Untuk mengembangkan pencak silat Cimande di zaman sekarang memang tidak mudah, karena harus bersaing dengan bermunculan aliran bela diri modern lainnya. Untuk mengembangkan Cimande merupakan tantangan pada saat seperti ini, karena begitu banyaknya budaya luar, bela diri luar yang masuk sebagai bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler terutama di sekolah-sekolah. Tapi kita tetap optimis dan berkeyakinan bahwa Cimande adalah salah satu aliran pencak silat tertua di Indonesia dan banyak dicari oleh orang-orang untuk belajar. Sampai sekarang banyak sekali orang belajar Cimande dan ingin mengenal Cimande, sehingga banyak sekali berkembang perguruan-perguruan yang beraliran Cimande. Untuk mengembangkan jelas kita melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan mengupayakan agar pencak silat menjadi salah satu kegiatan muatan lokal wajib di sekolah-sekolah yang wajib diperkenalkan kepada siswa, terutama untuk silat-silat aliran tradisi seperti Cimande. Ini wajib karena merupakan warisan budaya nenek moyang kita, ya, dan tidak kalah dengan bela diri dari negara lain. Rasa itu. Di tengah bermunculannya cabang-cabang bela diri modern, namun pencak silat Cimande tidak ditinggalkan peminatnya. Seorang pelajar yang menjadi salah satu murid di Padepokan ini mengaku tertarik dengan silat Cimande. Karena menurutnya,
Cimande lebih menonjol dibandingkan pencaksilat aliran lainnya. Itu dari saya merasa silat itu bela diri yang paling menonjol daripada bela diri lain. Karena itu pertama asli Indonesia. Terus juga kedua karena menarik aja gitu. Pak, saya sudah siap. Ya, Apa benar siap. sudah pakaian saya nih? Ya, Caranya betul benar ya? sekali, ya. Ini di Ya, kiri ya? di kiri, Di kiri betul. melambangkan apa? Ada arti? Ya, itu cuma buat pemantas saja di kiri, Pemantas. jadi tidak ada arti tertentu gitu Tidak ya. ada arti tertentu, Ya, tapi memang hanya hitamnya yang menandakan bahwa ini kerendahan ya Pak ya? betul. Kerendahan Ya. hati. Karena memang bela diri hanya untuk bela diri ya Pak? Betul, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk berbuat kezoliman gitu ya. Gitu. Nah, tahap pertama harus seperti apa nih Pak? Ya, sebelum Mas Rizky mengikuti latihan gabung dengan kami, ada satu ritual yang harus dilalui oleh Mas Rizky. Apa itu? Yaitu Peras Cimande. Peras Gitu. Cimande, ya. Mau tahu? Ya, gimana Pak? Caranya, Jadi Pak? kita akan coba mempraktekkan Peras Cimande itu dengan Mas Rizky. Silakan duduk. Siap. Ya, jadi ya media. Oh, ini sirihnya. Ya, ini daun sirih dengan menggunakan media air ya. Kenapa menggunakan media air? Karena 80% tubuh manusia, 70% sampai 80% itu adalah terdiri dari air.